Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sobat pembelajar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat nih ya. Oke, baik sobat pembelajar. Selamat datang di dalam talk show spesial kali ini. Kenapa spesial? Karena kali ini saya berada di Pusdiklat Pajak. Nanti akan menemani seorang narasumber yang luar biasa. Siapa beliau? Nanti kita akan kenalan ya. Baik sobat pembelajar, kali ini saya akan membawa sobat pembelajar ke dalam perubahan besar di dalam sistem perpajakan Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui, integrasi NIK, nomor induk kependudukan, menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan dan pengawasan pajak. Transformasi ini melibatkan penggabungan data ya yang dikelola oleh dua instansi yang berbeda, yaitu oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengelola data NIK dan juga Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola data NPWP. Nah, sobat pembelajar, kalau di dalam video sebelumnya kita sudah membahas apa itu integrasi NIK menjadi NPWP, kemudian bagaimana cara pemadanan NIK menjadi NPWP, serta saluran apa saja yang dapat digunakan, maka kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana dampak dari pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap aplikasi sistem yang digunakan oleh instansi, lembaga, asosiasi, ataupun pihak-pihak yang selama ini memang menggunakan NIK di dalam kegiatan usahanya. Dan baik, sebelum lebih dalam lagi, saya izin memperkenalkan diri. Saya Dian Anggreni, saya adalah fungsional penyuluh di Direktorat Jenderal Pajak. Dan dalam 10 menit ke depan kira-kira sobat pembelajar, saya akan ditemani atau saya akan menemani ya narasumber yang luar biasa, yaitu seorang Widya Iswara yang cihwe banget ya. Coba silakan dibuktikan sendiri, kita dengarkan beliau memperkenalkan dirinya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Dian. Perkenalkan sobat pembelajar, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya. Perkenalkan, saya Maulia Gita, Widya Iswara di Pusdiklat Pajak. Oke. Demikian. Biasa dipanggil Mas Gita. Gita aja. Gita aja, ya. Oke. Saya kayak nggak sopan ya kalau orang Indonesia main Gita aja. Boleh saya manggil Mas aja lah ya. Mas boleh. Maksudnya jangan ajanya nggak usah dipakai. Oke, Mas Gita. Mas tetap Mas Gita ya, Mas jangan Gita, Mas Gita aja. Saya udah kasih bonus manggilnya Mas. Mas Gita boleh manggil saya Kakak Dian ya. Oke, Kakak. Jangan Bu dong. Terima kasih Kakak. Baik. Baik Mas Gita, ini ya kita akan membahas aturan integrasi. Tadi saya sudah sebut tuh di depan, dan mungkin kayaknya di video sebelumnya sudah dibahas ya sama Mas Gita ya. Sudah kita bahas kemarin dengan Mas Rian. Mas Rian. NIK menjadi NPWP yang menjadi NPWP. Aturannya adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Nah, kemudian kita juga udah belajar nih dari video sebelumnya bahwa pengintegrasian NIK dan NPWP ini memberikan banyak kemudahan. Efisiensi. Ya? Betul, Mas Gita sudah menjelaskan bahwa memadankan NIK menjadi NPWP sangat mudah gitu. Namun ternyata di balik kemudahan itu juga ada beberapa tantangan challenge ya. Betul. Seperti penyesuaian aplikasi dari instansi pemerintah, kemudian keamanan data. Karena kalau kita bicara NIK itu kan data yang sensitif ya, yang nggak boleh semua orang tahu gitu, diketahui sembarangan. Nah, ini terkait ini kan DJP tuh meminta wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pemadanan secara mandiri ya Mas Gita ya. Nah, sekarang bagaimana, kan tadi judulnya ada wajib pajak orang pribadi, ada badan. Nah, sekarang kalau badan tuh gimana memadankannya Mas Gita? Kalau yang orang pribadi kemarin kan dilakukan secara mandiri swadaya, meskipun sistem juga sudah dicoba tapi bertahap ya. Jadi butuh bantuan masyarakat untuk memutakhirkan data secara mandiri. Nah, kalau untuk yang badan, ini nanti DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang telah ada sekarang ini sudah melakukan perubahan atau pemberian NPWP langsung kepada badan dengan format nanti yang tadinya NPWP 15 digit ditambah dengan angka 0 di depan.
depan. Nah, gitu, tinggal gitu aja. Jadi untuk yang badan memang secara sistem akan diberikan langsung ya. Jadi yang tadinya 15 digit nanti akan diteliti dulu dari DJP apakah memang masih aktif dan sebagainya, sehingga nanti kalau memang dipastikan sudah valid nanti akan diberikan NPWP 16 digit dengan formatnya tambah angka 0. Angka 0 aja. Jadi hanya sebagai konsekuensi ya, karena si orang pribadinya pakai NIK yang jumlahnya 16 digit supaya maka badannya nyesuaiin dong sama, gitu ya, betul, supaya sama menjadi 16 tinggal nambah 0 di depannya. Oke, jadi lebih simpel kayaknya ya Mas Gita kalau untuk badan. Harapannya begitu, ini kan supaya efisien ya. Betul. Nah, tapi Mas Gita, jika kemudian nih perusahaan ya, yang kan kalau sistem withholding ya, withholding tax system, di mana pihak yang melakukan pembayaran gitu kepada pihak lain harus melakukan pemotongan atau pemungutan ya, nah, untuk kepentingan pemungutan itu kan harus ada NPWP-nya ya selama ini gitu ya. Nah, ini jadi nyangkut nih. Yang belum memadankan misalnya adalah si orang pribadinya gitu ya. Nah, ini nanti gimana nih kalau perusahaan mau melakukan pemotongan sehubungan pelaksanaan withholding tapi si orang yang dipotong belum padan itu NIK-nya, seperti itu sampai ada batas waktunya kah atau bagaimana Mas Gita? Nah, berlakunya Undang-Undang HPP dan PMK 112 tahun 2022 tersebut sehingga nanti juga NIK berlaku juga sebagai NPWP, maka konsekuensinya pemotongan pemungutan penghasilan atau pajak penghasilannya sampai dengan 31 Desember 2023 itu akan menggunakan tarif normal sepanjang NIK yang diberikan oleh pihak terpungut atau terpotong telah valid ya. Jika nanti NIK-nya tidak valid, maka bukti pungut atau bukti potong pajak penghasilannya tidak bisa diterbitkan oleh pihak pemotong. Nah, jika tidak melakukan pemotongan atau pemungutan, maka pihak pemotong dan atau pihak pemungut pajak penghasilan tadi juga dapat dikenakan sanksi. Iya, jadi mau nggak mau ya. Sepertinya tidak terjadi gitu. Yang terpungutnya ini kan bisa dibilang yang terpungutnya nih yang belum melakukan kewajiban. Tapi yang pemungutnya yang bisa kena sanksi. Ya, karena dianggap itu belum valid, jadi bukti pungutnya belum valid, jadi dianggap tidak ada, seolah-olah tidak ada, padahal sebenarnya dilakukan tapi tidak valid. Karena gitu dia tidak bisa melakukan pemungutan karena si terpungutnya belum valid kan. NPWP dia yang kena sanksi. Makanya ini seperti kayak ada tanggung jawab renteng gitu ya Mas Gita ya. Sehingga harusnya si pemungut juga membantu pemerintah untuk mengimbau nih gitu ya sebagai pihak yang dipungut untuk melakukan pemadanan dulu supaya si pemungut bisa menerbitkan bukti pungut atau bukti potongnya. Jelas sekali. Gitu ya. Betul. Oke. Nah, kemudian mungkin ada informasi Mas Gita untuk bisa melakukan pengecekan NIK tadi ya, sudah valid atau belum, itu bisa di mana? Mungkin kalau dalam video sebelumnya sudah dijelaskan, sekarang bisa diulang lagi? Ya, ada beberapa saluran ya. Yang pertama melalui DJP online ya, bisa diakses ke situ dan dicek tuh valid atau tidak, karena saya pribadi juga sudah melakukan itu. Sobat pembelajar. Jadi emang kita luangkan sejenak lah. Yang kedua bisa mendatangi KPP terdaftar. Nah, di sana juga nanti ada bisa melakukan inilah di pelayanan ya, pemadanan NIK-nya tadi. Juga termasuk KP2KP ya. Yang kantor penyuluhan pelayanan konsultasi perpajakan. Betul. Nah, ini kalau contoh konkretnya lagi Mas Gita ya. Tadi kan kita membayangkan contohnya sebagai pemungut yang melakukan pembayaran kepada terpungut, dia nggak bisa mungut karena datanya si terpungut belum valid. Nah, kalau contoh konkret kayak bank loh. Bank itu kan juga banyak customernya yang selama ini di dalam proses bisnisnya, di dalam pemberian pelayanan bank itu pasti meminta NPWP ya. Kita mau buka rekening diminta NPWP. Ya, itu ada memory of understanding ya, kesepakatan. Iya, terus sudah lama sih sebetulnya itu. Iya, makanya itu sudah lama, tapi kan NPWP-nya ganti NIK nih. Kemudian customernya belum memadankan misalnya. Padahal kan again ya, setiap kegiatan proses bisnis dalam perbankan kita mau ngajukan kredit diminta NPWP. Nah, ternyata si customernya belum memadankan NIK-nya tadi menjadi NPWP. Ini kira-kira apa dampaknya? Apakah jadinya banknya tidak bisa memberikan pelayanan atau seperti apa Mas Gita? Itu kan sayang. Nah, begini sobat pembelajar, dalam rangka penggunaan NIK dan NPWP ini sesuai dengan amanat pasal 2 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP, maka identitas WP memang harus dipadankan dengan data kependudukan. Dalam
hasil pemadanan ini nanti akan menunjukkan status valid atau tidak yang sudah kita bahas juga tadi. Kemudian Dijen Pajak akan menyampaikan permintaan klarifikasi secara elektronik kepada wajib pajak kalau belum ya. Nah, adapun data yang diklarifikasi itu adalah data yang ada di kependudukan, meliputi data utama dan data lainnya. Dalam hal data utama tidak menunjukkan status valid nih Kak Dian, maka WP harus melakukan perubahan atau pemutakhiran data utama, yaitu nomor induk kependudukan, nama, tempat lahir atau tanggal lahir. Dengan menyampaikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga status data yang lama valid. Dampak yang terjadi adalah jika tidak melakukan perubahan data sehingga tidak dapat teridentifikasi NPWP yang dipadankan dengan NIK tadi dari wajib pajak sesuai dengan amanat PMK 112 tahun 2022 tadi pasal 6, wajib pajak tidak dapat menggunakan layanan perpajakan maupun layanan administrasi lain juga tidak dapat digunakan. Termasuk layanan perbankan tadi ya terutama itu karena itu mensyaratkan biasanya adanya penggunaan NPWP. Nah kalau belum dipadankan sayang. Nah ini masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Mas Gita, masih beberapa bulan. 31 Desember 2023 ya. Sebelum itu masyarakat atau wajib pajak bisa melakukan aktivasinya. Nah, dalam hal yang tadi Bang mensyaratkan adanya NPWP penggunaan untuk layanan administrasinya, maka terhadap wajib pajak yang belum teridentifikasi NPWP atau pemadanan NIK-nya ini karena tidak valid, maka Bank tidak dapat memberikan layanan administrasi. Betul. Jadi repot loh. Nggak kebayang ya kita sekarang apa-apa kan pakai transaksi ada jasa bank. perbankan lah yang untuk kegiatan usaha. Betul. Kalau untuk ekspansi usaha. Yes, gitu hanya gara-gara kita belum sempat memadankan NIK, ternyata tiba-tiba kegiatan usaha kita menjadi terhambat. Ya. Di tayangan sebelum ini kan Dian, saya sudah mencoba menghimbau masyarakat dan memohon nih meluangkan waktu sejenak aja. Iya. Kalau nggak salah 15 menit itu sudah bisa tuh kalau datang ke KPP. Untuk kemudahan kita juga ya, betul. Mas Gita ya. Mas Gita betul. Nah, sekarang gini Mas Gita, kalau misalnya nih kan nasabahnya nggak punya waktu, kemudian perbankan dalam hal ini ingin memberikan pelayanan gitu kan, pelayanan dari kepada customernya, kepada nasabahnya, boleh nggak perbankan ini melakukan pemadanan secara massal? Boleh. Oh bisa? Bisa kan. Gimana caranya? Nah, ketika supaya memudahkan pemadanan NIK ini kan kalau ini pihak ketiga tuh bisa melakukan pemadanan NIK dan NPWP secara massal. Ini bisa meliputi penyelenggara pelayanan publik ya, misalnya tadi bank tadi, lembaga jasa keuangan dan badan-badan lainnya itu bisa melakukan pemadanan atau mengajukan permohonan untuk membantu ya pemadanan NIK dan NPWP. Nah ini bisa dilakukan secara elektronik melalui portal layanan untuk badan lainnya yang memiliki paling sedikit 50 pegawai dalam SPT masa 21 terakhir, SPT masa PP 21 terakhir pegawai itu ya. Kemudian 50 lawan transaksi dalam SPT masa PPN terakhir atau 50 bukti potong atau bukti pungut dalam SPT masa unifikasi terakhir. Sebentar. Berarti ini nggak terbatas hanya untuk nasabahnya. Ternyata pegawainya tapi juga bisa dipadankan secara massal. Padankan secara massal. Jadi pihak ketiga lainnya. Iya, siap. Salah satunya ini ada pihak yang punya karyawan 50, punya customer 50, punya bukti potong transaksi 50 itu bisa melakukan pemadanan secara massal. Kemudian juga secara elektronik melalui web service bagi pihak tertentu dengan kriteria memiliki paling sedikit 1000 kali 1000 berarti 1 juta. 1 juta NPWP dalam sistem administrasinya untuk dilakukan pemadanan. Dan ini memenuhi panduan pengembangan dan standarisasi aplikasi Direktorat Jenderal Pajak yang bisa diakses pada laman portal npwp.pajak.go.id. Depannya ditambahin S ya, HTTPS Hypertext Transfer Protocol secure. Nah, portal npwp.pajak.go.id. Itu secara online bisa dua hal itu. Kemudian secara langsung dengan ketentuan pihak tertentu memiliki paling sedikit 1 juta lagi. 1 juta NPWP dalam sistem administrasinya untuk dilakukan pemadanan. Pihak tertentu menyampaikan data pemadanan NPWP sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam pemberitahuan pemadanan secara langsung yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak ke alamat pos elektronik dari pihak tertentu tersebut. Dia sudah punya email biasanya, jadi disampaikan melalui email atau saluran pos elektronik yang sudah ada. Oke, berarti sudah diberikan banyak kemudahan ya Mas Gita. Sebenarnya begitu. Jadi bisa dibantu pihak ketiga juga, misalnya tadi customer atau
pegawai atau lawan transaksi gitu ya. Ini juga bisa dilakukan tadi secara online maupun secara langsung. Dan tambahan informasi untuk layanan pemadanan ini bisa diakses seperti nanti yang mungkin dicantumkan di deskripsi ya. Kalau tulisan yang tepatnya gitu. Tapi kalau kita ini yang dapat dilihat di sini gitu biasanya ya. Portal npwppajak.go.id bagi pihak tertentu yang memanfaatkan layanan pemadanan melalui portal layanan atau web service atau secara langsung. Dan juga bisa diakses di pajak.go.id bagi pihak tertentu yang akan memanfaatkan layanan pemadanan melalui laman DJP. Tadi misalnya mau ngecek nih apakah yang dipotong dipungut tadi sudah padan atau belum NPWP-nya. Nah, itu bisa dicek di situ pajak.go.id. Sip, udah lengkap banget ini informasinya. Mudah-mudahan sangat membantu masyarakat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Iya, jadi tadi saya coba rangkum ya Mas Gita ya. Pertama silakan. Ya bahwa kalau kemudian sebagai pemotong ketemu yang dipotong belum padan NIK NPWP-nya, maka bisa kena sanksi si pemotong loh. Ya. So pemotong siap-siap pastikan nih yang selama ini lawan transaksinya entah karyawannya, entah mitra bisnisnya, kalau NPWP-nya belum padan segera bantu imbau. Bekerja sama supaya semuanya berjalan lancar. Betul, gitu. Jangan sampai kita yang kena gitu ya, kena sanksinya. Kemudian jangan lupa juga ternyata instansi-instansi pihak ketiga dapat membantu melakukan pemadanan secara massal yang caranya sudah dijelaskan secara detail tadi oleh Mas. Kalau yang ini 50 ya, kalau yang secara ini bisa online atau langsung 1 juta. 1 juta NPWP tadi di administrasinya ya. Oke, aduh terima kasih sekali Mas Gita. Sama-sama Kak Dia. Penjelasannya mudah-mudahan dan saya yakin sih pasti membantu mencerahkan teman-teman sobat pembelajar semua. Sekali lagi kita masih punya waktu kira-kira 3 bulan ya, manfaatkan. Dan nggak usah nunggu sampai akhir deh. Betul. Sekarang kalau bisa mohon aja. Iya, gitu. untuk kemudahan kita bersama. Betul. Terima kasih banyak atas atensi yang telah diberikan dan jangan lupa untuk selalu ikuti diskusi-diskusi lainnya. Harapan kami melalui acara ini kita bisa sama-sama belajar dan menumbuhkan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Saya Dian Anggraini. Saya Maulia Gita. Salam gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.